Sekarang kita akan bahas lebih dalam soal accessibility in agriculture, building technology that matters. Sangat dinantikan insights-nya. Dengan ini kami langsung saja mengundang pembicara ke atas panggung. Kami persilakan Mas Furkonuddin Ramdhani selaku Chief Technology Officer dari Koltiva. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu teman-teman, ini dia Chief Technology Officer dari Koltiva. Selamat datang, welcome to the stage. Berikutnya pembicara kita Mas Yohanes Sugitono Nugroho, CEO dan co-founder dari Crowd. Boleh tepuk tangannya, selamat datang Crowd. Dan Mas Andrew Suherman selaku CEO dari Eratani, dan sesi ini akan dimoderatori oleh Mbak Ayu Tanu Sudibyo selaku Executive Director dari Open Space Ventures. Boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk moderator dan pembicara kita yang akan membahas accessibility in agriculture building technology that matters. Mbak Ayu, I hand over the session to you. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman di Agritech yang bersedia untuk ikut mengobrol masalah ini ya. Mungkin untuk dimulai, kalau saya boleh minta setiap dari kalian untuk intro sedikit tentang your company, fokus company-nya itu apa. Mungkin bisa dimulai dari Kak Dani. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Nama saya Furkonuddin Ramdhani, biasa dipanggil Dani. Saya CTO, Chief Technology Officer dari Koltiva. Koltiva ya kami agritech company ya yang memprovide tech solution, baik itu supply chain management system atau kita sebut farm management software yang digunakan oleh SMP maupun untuk multinational companies untuk manage traceability system. Kemudian kita juga provide digital payment solution yang kita sebut KoltiPay. Tapi di luar tech solution kita juga ada services solution ya, which is kita sebut Kolti Skills. Itu adalah boots on the ground. Jadi kita punya field agent sekitar sekarang 300-400 orang di Sumatera dan Sulawesi yang mendampingi petani untuk proses certification, sustainability, kemudian pendampingan kepada pedagang-pedagang. Yang terakhir kita juga punya Kolti Trade, yaitu trading bisnis kami. Jadi kita juga provide agri-input item ya dari retailer, distributor sampai manufacturers menggunakan platform kami. Itu. Ya, terima kasih. Ya, hai, nama saya Yohanes, saya CEO dan founder dari Crowdy. Crowdy itu agriculture technology platform, providing access to farmers. Jadi kita providing access dari mulai financial access, input access, knowledge access, sampai market access. Jadi kita hopefully bisa giving impact to more farmers. Thank you. Kalau bisa. Oke, tes. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Andrew, ya selaku CEO daripada Eratani. Apa sih Eratani gitu ya? Jadi Eratani adalah fokusnya adalah farmers. Kita farmer centric, kita believe farmers need agregator untuk bantu mereka connect dengan source of fund atau financial partner. So Eratani ada di sana. Yang kedua adalah ketika mereka dapat dana, kita gak bisa kasih ke mereka. Then we do agri management, right? So kita bantu mereka manage, yaitu berupa agri input. Mereka kan pinjam dana untuk agri input, untuk membeli agri input. Yang ketiga adalah we will be the off taker to make sure our farmers atau petani kita itu pay back the commitment to our source of fund. So we do financing or management through input and selling the output. Thank you. Ayo. Ya, thank you Kak Andrew. Kalau boleh kita mulai diskusinya, karena topiknya kan masalah akses. Menurut kamu tuh problem akses untuk agrikultur apa untuk petani ini apa ya? Dan mungkin kalau bisa elaborasi sedikit lagi, maksudnya bagaimana caranya untuk memberi solusi kepada problem akses ini? Oke, seperti yang, thank you Ayu untuk pertanyaannya. Seperti yang tadi saya jelasin gitu ya, akses utama yang kami temukan, ya saya kira kita sama-sama lagi belajar, dari sisi petani adalah the door to enternya financial. Jadi mereka butuh support
permodalan pendanaan yang kita percaya pemerintah juga terlibat, banyak pihak swasta terlibat. The problem adalah siapa yang bantu mereka manage. That's why once mereka dapat pendanaan, kita agregator, kita bantu mereka connect untuk kebutuhan rencana anggaran belanja mereka dari mulai tanam sampai panen, tapi tidak berupa dana ketika udah di-connect. Jadi kita kasihnya adalah input atau sarana produksi pertanian, pupuk, bibit, pestisida dan sebagainya. Yang terakhir kita absorb hasil panennya. Jadi mungkin kalau saya boleh rangkum sedikit gitu ya, waktu kita bilang problem akses untuk petani ini, petani sulit mendapat financing, itu satu. Kemudian sulit untuk mendapat inputnya. Correct. Kemudian level ketiga juga sulit untuk penjualannya juga. I see. Betul. Jadi dari observasi di lapangan gitu, sebelum perusahaan seperti Eratani itu ada, solusinya petani-petani itu bagaimana ya? Dan bagaimana caranya Eratani itu membuat teknologi untuk istilahnya replace, menggantikan sistem-sistem yang lama untuk ya itu membantu petani dapat akses ke 3 problem ini lebih gampang. Oke, cool. Thank you lagi Ayu pertanyaannya. Tentunya bermain di rural area cerita teknologi selalu menjadi cerita yang menarik gitu ya. Dan kalau Eratani kita punya dream. Kita mau punya super apps for farmers. But ini step menuju sana adalah saat ini kita masih disupport oleh internal tim kita untuk bantu petani karena Eratani akan menjadi source daripada profiling petani. Jadi ke depan kalau saya ketik nama Ayu, itu akan keluar semua data Ayu. Itu our dream, right? Tapi step untuk menuju ke sana tentunya saat ini kami membangun anchor dulu yang tadi kami jelaskan. Kita membuka pintu akses permodalan yang kami bantu manage berupa agri input. Yang terakhirnya kita absorb hasil panennya. Sembari tim kita sekarang lagi profiling data daripada petani. Jadi data petani ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga ke depannya. Karena sampai dengan hari ini 70% petani masih unbankable. Jadi banyak sekali orang mengira mereka gampang banget dapat aset permodalan is no. In reality mereka masih mengalami kendala. Mungkin itu semoga bisa menjawab. Ayo, thank you. Oh oke, terima kasih Kak Andrew. Kalau boleh saya lempar ke Kak Dani. Apa observasi dari Koltiva itu juga mirip? Apakah petani-petani itu kesulitan mendapat akses ke financing dan mungkin lebih point of view-nya Kak Dani ya, solusinya itu bagaimana dan apa yang Koltiva sudah buat, sudah dalam teknologi atau dalam bisnis proses untuk membantu petani-petani ini dapat akses? Ya, kalau dari perspektif Koltiva, tapi kalau kita bicara di agri-tech space mungkin dari sisi accessibility problem kurang lebih sama ya. Jadi lack of input, lack of financing, lack of skills and knowledge for farmers. Tapi yang di awal ketika Koltiva dibangun, berdiri kita fokus untuk solve accessibility problem related with lack of traceability. Jadi in the opposite way. So, kami kerja dengan SME, dengan agribusiness company to support mereka, bantu mereka untuk program sustainability and traceability. Jadi start dengan mapping data petani, kemudian kita mapping traceability-nya mulai dari collector sampai processing. Nah, jadi kita start di situ. Tapi akhirnya adalah dengan traceability ini kita juga bantu companies untuk memetakan environmental impact. Misalnya karena sekarang apalagi ada Uni Eropa law ya terkait deforestation. Nah, makanya dengan adanya traceability system ini kita bisa memapping mana-mana petani yang misalnya menanam di protected forest, mana-mana yang menggunakan pestisida yang di-ban atau terkait dengan labor exploitation. Nah, kita fokusnya ke sana, tapi kami juga ada solution untuk farmers, which is itu kita juga menyediakan Koltipay, yang which is di dalamnya adalah loan system ya. Jadi link with the retailer, kita bisa provide agri input loan, example. Jadi itu beberapa yang kami solve di platform kami. Oh menarik, jadi maksudnya kalau kita tadi baru dengar dari Kak Andrew, observasi lapangannya adalah petani tidak punya akses untuk ke produk, financing dan segala macam. Tapi kalau dari sisi Kak Dani, observasinya adalah tidak cuma di level petani, tapi untuk pembelinya,
perusahaan-perusahaan internasional, mereka tidak dapat akses bisa ngelihat petani-petani yang mereka bekerja sama dengan mereka, itu benar nggak sih, misalnya menanam secara sustainably, tidak menanam di hutan-hutan yang protected, itu juga ternyata sangat penting. Kalau boleh cerita sedikit lagi nih Kak Dani, untuk perusahaan-perusahaan internasional ini, kenapa gitu loh kok mereka tertarik harus mendapat akses visibilitas ke petani yang bekerja sama dengan mereka? Dan apa ada beberapa komoditas yang biasanya itu lebih menjadi fokus untuk international buyer? Ya, di masa lalu mungkin belum banyak company yang memang fokus terkait dengan sustainability ya. Tapi sekarang ini di drive dengan regulation, baik itu secara internal maupun regulation dari Uni Eropa, seperti contohnya itu. Jadi mereka tidak bisa melakukan ekspor ketika mereka melakukan produksi di hutan lindung seperti itu. Jadi ini salah satunya adalah salah satu faktor mereka untuk memenuhi compliance dari sisi sustainability dan traceability. Dan itu harus dilakukan untuk, kalau sebelumnya sebagian besar hanya tahu supplier di tier 1 misalnya gitu ya, supplier mereka ke processing. Sekarang ada kebutuhan mereka juga harus tahu sampai farmer level, information farm level, dari mana mereka dapatkan sourcing produknya. Seperti itu. Kalau dalam sisi teknologinya, itu kan solusi yang Coltiva berikan kepada buyer ini kan visibility-nya itu. Jadi integrasi teknologi dalam solusinya ini dibuatnya seperti apa ya? Oke, di Coltiva kami mengeluarkan konsep C2 table. Jadi C2 table ini gimana flow supply chain mulai dari retailer, mulai dari gimana agronomis collect information, kemudian gimana data itu, gimana produksi crop commodity di record transaction oleh trader sampai dia di processing. Jadi di Coltiva kita melakukan intervensi aplikasi di setiap actor di dalam chain tersebut. Jadi retailer kita provide farm retail application supaya mereka bisa manage stok mereka. Terus kemudian agronomis which is field agent yang collect data, kita juga provide application farm extension. Jadi di situ mereka bisa capture GPS, capture polygon gitu ya, plus any kind of assessment yang include deforestation assessment usually. Kemudian ada farm gate di situ, kita juga ada aplikasi farm gate yang digunakan oleh pedagang, gimana mereka merekod transaksi mulai dari small collector, trader sampai processing. Even kita juga provide internal processing di level manufacturer ya. Kemudian di akhir kita juga ya baru akhir tahun kemarin kita juga rilis ColtiTrace Shop. Jadi platform e-commerce, sustainable e-commerce platform kita, gimana dengan misalnya membeli barang dari ColtiTrace Shop, customer bisa lihat traceable information, jadi bisa tahu petaninya siapa dan lokasinya di mana. Bahkan kita bisa memberikan tip kepada farmer tersebut. Thank you for the explanation. Jadi sepertinya Coltiva juga membuat beberapa layer teknologi untuk setiap counterparty-nya, di mana itu international buyer, farmer, dan sebagainya. Kalau boleh saya sekarang tanya Kak Yohanes nih, kan sudah lama juga kerja di bagian pertanian agrikultur, dan setiap dari company yang di panel ini kan semuanya tujuannya itu untuk membuat solusi teknologi bagi para petani. Dari observasinya Kak Yohanes ini, bagaimana sih caranya membuat teknologi yang bisa lebih kepake dan lebih teradopsi gitu? Apa ada strategi-strategi khusus biar adopsinya juga lebih tinggi? Iya, jadi buat kita teknologi di agriculture itu kita lebih ngomongnya lebih ke tech-enabled industry lah. Jadi waktu kita ngomong agriculture kita nggak bisa replacing peoples dari the whole agriculture activity. Dari mulai bertaninya, human relationship within farmers, community development, all those things itu something yang nggak bisa di-replace dengan teknologi. Tapi bisa di-enhance dengan teknologi. Jadi yang kita harus perlukan adalah untuk ngerti dulu sih gimana sih bertani, gimana sih hidupnya mereka dan gimana sih
interaction mereka satu sama lain. Buat semua teman-teman di sini ataupun teman-teman di luar sana, being digital farmers mungkin 10 to 20 years kita baru start gitu. Tapi for those farmers dia udah ada di sana 50 years, 70 years gitu. Jadi gimana caranya kita bisa creating new behavior to using teknologi yang ngasih tahu bahwa it's worth it to actually using this technology because we doing it for you guys for a long run. Kalau enggak buat mereka why I need to use gitu kan. Jadi lebih ngerti ke behaviornya mereka sih untuk bisa ini. I see. Kalau gitu, kalau boleh sedikit penjelasan. Jadi bagian mana dari ekosistem ini yang sepertinya ada potensial untuk digitalisasi, yang mana yang belum, atau mungkin memang ini proses karena industrinya juga berubah hari ke hari? Iya, jadi waktu setiap kali kita mau melakukan digitalisasi, kita mesti tahu center of digitalization. Salah satu challenge dari center digitalization dari farmers adalah accessibility untuk penggunaan teknologi di level farmers itself. Jadi kalau kita belum bisa paksa para petani untuk using technology directly, gimana cara kita bisa using other stakeholders yang working sama petani untuk bisa engage sama petani using technology. Jadi akhirnya kita mau nggak mau ngebantu mereka untuk atau maksa mereka using technology kalau mereka mau interaction with the current stakeholders. Contohnya misalnya dari sisi akses ke market, dari sisi akses ke financial, ataupun dari sisi akses ke inputs atau apapun. Nah, dengan kita mendigitalisasi other stakeholders, kita hopefully those farmers akhirnya punya reason untuk digitalizing themselves. Jadi itu salah satu caranya yang kita lihat selama ini. I see. Mungkin menurut observasinya Ko Yohanes itu untuk petani-petani atau stakeholder yang maksudnya terbuka untuk digitalisasi, apa ada karakter-karakter yang unik yang bisa ditargetkan gitu, mungkin lebih misalnya strategi bagaimana caranya mentargetkan orang-orang yang memang sudah terbuka untuk untuk partisipasi dalam digitalisasi kan? Iya, buat kita sebenarnya younger generation selalu easier to target. Misalnya kayak kita lihat misalnya edu farmers atau apa kan dia targeting younger generation untuk lebih melek teknologi di using di farming kan. Jadi itu sebenarnya target market yang sangat menarik gitu. Tapi kita juga mesti lihat bahwa banyak para petani juga punya anak yang actually sekolah di kota gitu. Itu juga easier target buat kita untuk tap in karena mereka juga akhirnya dorongannya nggak hanya dari luar, tapi dorongannya pun dari dalam rumahnya mereka gitu. Jadi those karakteristik yang mungkin kita bisa lihat. Oh menarik ya, jadi kadang-kadang harus ada generasi berikutnya yang membantu transisi ke digitalization. I see. Mungkin Kak Andrew kalau saya boleh tanya ya, dalam membuat solusi untuk aksesibilitas ini, kendala-kendala apa ya yang sudah dilihat di perjalanan ini? Saya kira hampir sama dengan tadi apa yang Kak Yohanes sampaikan gitu ya. Level acceptance ini yang masih menjadi kendala gitu. Karena sebagai anak muda kita punya target untuk membuat perubahan, tetapi penerimaan ini selalu butuh proses. Karena mereka sudah bertani selama 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, tentunya sebagai generasi muda ini kita butuh angle masuknya itu harus bagus gitu ya. Dan ya kalau di Era Tani kita punya tim namanya Farmers Engagement Community. Mereka adalah basis transformasi yang kita harapkan ke depan bukan hanya current generation tapi juga the next generation. Itu sih Kak Ayu. Oke. Mungkin kalau dari persepsinya Kak Dani gitu, dari perjalanan Koltiva itu sudah, kalau boleh sharing pengalamannya, kendala-kendala yang dilihat dalam digitalisasi agrikultur. Ya kurang lebih sama ya, tapi in the past kita banyak struggle dengan, kita bicara digital literacy untuk farmers, tapi kita juga banyak terkendala dengan infrastructure. Karena kalau kita bicara rural areas, connections, internet connection, nggak semua area
di Indonesia itu dapat connectivity yang bagus. Jadi tapi sekarang ini memang sudah sangat meningkat lah ya dari situ. Jadi aspek digital literacy itu jadi sangat penting, baik itu untuk existing farmer atau younger generation of farmers gitu ya. Kemudian challenge berikutnya ya kalau kita bicara lack of financing, ya gimana digital financial literacy juga bisa kita improve. Bahkan di beberapa petani yang memang sudah terrecord di sistem kami mostly kebanyakan tidak punya bank. Jadi kita harus edukasi gimana mereka punya bank account supaya mereka bisa receive cashless payment. Itu poin lainnya. Dan kemudian tadi Pak Yohanes singgung masalah younger generation. Jadi di Coltiva juga concern gimana di ekosistem supply chain ini semua actors di supply chain harus dapat benefit dari supply chain ini. Jadi tidak hanya satu actor yang dapat benefit, tapi semua dapat benefit. Dan nanti eventually gimana bisa mengincrease income farmers itu sendiri ya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa jadi petani itu bisa menguntungkan, bisa ada benefit lebih. Jadi nanti ke depannya makin banyak lagi generation yang memang willing untuk menjadi petani, bukan beralih profesi. Wah, bagus sekali. Kalau boleh saya shift fokus sedikit, kan kita banyak ngomongin tentang upstream petaninya sendiri. Bagaimana kalau misalnya downstreamnya ke level stakeholder dan pembelinya? Apa mereka open to digitalization dan apa mereka tuh open to mengadopsi teknologi baru? Iya, di area downstream. Nah, sekarang kan banyak tuntutan gimana produk itu commodity crop itu bisa traceable, terus kemudian sustainable. Nah, akhirnya adalah yang harus dibahas adalah siapa yang willing to pay gitu ya, proses tambahan ini, memastikan bahwa petani ini sustainable dan traceable gitu ya. Ya ujungnya harus dari sisi downstream, dari sisi processing, dari sisi buyer yang mereka memang harus mengcover. Tapi di beberapa yang program yang kami jalankan bersama dengan partner kami, ya mereka memang sudah paham, apalagi kalau misalnya kita sudah berjalan di ekosistem certification. Misalnya di Coco kita ada implementasi Rainforest Alliance di situ, ya which is itu udah standard certification and sustainability, yang dimana petani akan dapat insentif tambahan premium di situ. Ya mereka juga otomatis harus mengikuti rule ini dan memastikan bahwa semuanya terrecord di digital system dan transparent pastinya itu, dan mereka otomatis akan mau memberi insentif lebih untuk proses ini digitalisasi. Oke, jadi misalnya untuk pembeli gitu kan, pasti mereka juga sebagai pembeli pengen sertifikasi itu kan, tapi apa mereka juga terbuka memakai solusi teknologinya atau mereka juga perlu diajarin bagaimana cara pakainya, tolong diadopsi gitu. Atau so far pembelinya tuh lumayan terbuka dan lumayan maksudnya terpelajar dalam sisi ini. Ya kalau dari sisi downstream kurang lebih mereka memang sangat aware dengan kebutuhan teknologi karena basically mereka akan butuh semua informasi yang terdigitalisasi ya. Karena mereka kan sulit memanage reporting, manage informasi yang perlu di-share ke stakeholder lainnya, certification body, terus kemudian sama buyer mereka di yang lain. Jadi kebutuhan digitalisasi memang udah suatu kewajiban di sisi processing. Mereka sangat open untuk itu. Oke, makasih. Mungkin kalau saya boleh pertanyaan untuk mencakup lebih agrikultur stakeholder ya. Jadi nggak cuma untuk para petaninya. Kak Yohanes, apa boleh cerita dikit tentang pengalamannya? Ya, jadi agriculture stakeholders kan cukup banyak, nggak cuma petani. Dari mulai, kalau tadi Ayu mention tentang downstream, which is banyak banget kan, dari mulai B2B, retail, pasar tradisional, modern market, dan mereka challenge untuk digitalization mereka adalah mereka have their own system. Jadi salah satu challenge-nya di digitalization dari sisi itu, mereka sudah punya their own system atau mereka udah digital in their own way dengan cara mereka masing-masing. Tapi challenge-nya buat kita gimana caranya kita bisa nyocokin ke sistem mereka yang ada. Karena kita nggak bisa minta mereka untuk merubah tanpa menyesuaikan. Jadi karena dari sisi mereka it's been working a couple of years kan. Jadi
kita butuh juga ngebantu mereka untuk bukan menjadi digital, tapi gimana caranya untuk bisa aggregate dan menggunakan satu tools yang baru yang bisa accessible buat seluruh stakeholders, gak cuma particular stakeholders atau particular buyer gitu sih. Oh menarik, jadi sebenarnya mereka tuh sudah digitalisasikan, cuma nggak bisa nyambung sama sesama stakeholder yang lain gitu problemnya. Iya, jadi mereka semuanya di agriculture kan mereka solution di agriculture kayak tadi sebelum panel sebelumnya adalah doing a collaborations and doing everything together. Tapi kelemahan di agriculture adalah we do everything by our own. Semuanya individuality-nya tinggi. Jadi itu yang ngebuat akhirnya multiple system jadi salah satu challenge dan aggregations dan connecting with each other jadi solutions. Tapi itu punya challenge masing-masing untuk ngebawa mereka untuk bisa integrate satu sama lain. Karena semua stakeholders punya ego masing-masing. Menarik, menarik. Kak Andrew kalau boleh apa observasi tentang digitalisasi stakeholdernya mirip sama Kak Yohanes? Iya, saya pikir tadi Pak Dani sama Kak Yohanes udah jawab ya. Memang downstream ini kan sudah banyak pemain dan mostly mereka bukan orang yang nggak melek teknologi, tapi mereka udah paham teknologi gitu ya. Tapi balik lagi tadi apa yang Kak Yohanes sampaikan, di sisi downstream I think mereka punya own way untuk digitize mereka punya proses. Nah bagaimana kalau kita pemain baru mau masuk itu take challenge gitu loh. Tapi balik lagi saya pikir fokus itu juga penting gitu ya. Jadi that's why collaboration itu penting saat ini. Mungkin Eratani, Crowde, Coltiva kita punya angle-angle yang kita melihat kita mau selesaikan dari sisi teknologi yang kita lihat. Nah let's focus. Dan kita akan sub di bagian kita, Kak Yohanes dan Kak Dani akan sub di bagian dia. Sehingga nanti ini saya pikir di satu waktu akan menjadi satu kesatuan yang sangat kuat sih. Jadi balik lagi downstream mereka udah gak melek teknologi Kak Ayu. Mereka udah gak sampai seperti petani yang apapun gak paham. Mereka udah cukup melek teknologi. Itu dari saya. Thank you Kak Ayu. I see. Mungkin dengan waktu yang masih ada, kalau boleh sharing sedikit goal masing-masing tentang apa yang teknologi yang hopefully bisa dibuat dalam tahun-tahun ke depan yang misalnya Eratani pingin buat, Crowdy pingin buat, dan Coltiva pingin buat, tujuannya dan gambaran besarnya itu apa gitu? Mungkin mulai dari saya ya Kak Ayu. So tadi saya sampaikan Eratani saat ini kita punya internal tools yang masih dijalankan oleh tim internalnya kita. Yang pastinya tujuan kita udah clear, kita pengen punya satu apps yang kita boleh namakan izin, super apps for farmers. But it takes time, not now. Makanya tadi Eratani kalau teman-teman Bapak Ibu di sini kiranya berkenan untuk berkunjung di booth kami gitu ya. Kami juga sangat fokus sentrik saat ini, kami fokus di tanaman pangan yaitu padi gitu. Jadi digitizing paddy farmers saat ini. Jadi proses daripada penanaman padi sampai panen, nah itu kita digitize dulu semua prosesnya dan profiling daripada petani punya data. Mungkin saat ini kita lakukan itu Kak Ayu. Tapi ke depan we have dream kita pengen punya super app for farmers. Thank you Kak Ayu. Wah, bagus sekali. Kak Yohanes kalau boleh sharing visinya. Ya kalau dari kita tahu petani di Indonesia masih sangat banyak dan yang teman-teman sini juga udah try untuk bisa back a dent dari the whole population of farmers. Aspirasinya dari kita lebih banyak petani di sana, di luar sana yang actually using our services. Dan juga bisa creating a new generation of farmers yang lebih melek teknologi, yang bisa support our own food securities buat in the next 50 years gitu. Jadi itu sih salah satu aspirasi kita. Make farmers still be a farmers, itu aja. Thank you Kak. Ya, kalau dari sisi Coltiva, ya pastinya secara teknologi bagaimana yang existing saat ini bisa scale up ke lebih besar audience ya, karena Coltiva tidak hanya operate di Indonesia tapi juga kita juga lagi expand juga di other countries, itu satu. Kemudian di akhir tahun kemarin kami juga buat unit baru, Climate Tech Unit. Jadi kita concern juga, jadi tidak hanya company fokus terhadap agritech
yang lain, traceability, financing, tapi juga gimana kita concern terkait dengan environmental impact. Jadi kita ada development bagaimana di platform kami mulai starting with traceability, kemudian dari situ kita semua dapat all information about the farm dan kita bisa mulai measure greenhouse gas emission in every farm level. Dari situ kita bisa propose recommendation to company untuk melakukan insetting project untuk carbon project. So kita sekarang lagi ongoing di area tersebut untuk supply chain climate solutions. Wah, setiapnya ada visi-visi yang besar. Well, terima kasih untuk partisipasinya, kayak cukup itu dan kita sudah ketemu waktunya. Thank you so much for the audience for your listening as well. Thank you. Thank you. Sekali lagi you, boleh thank tepuk you. tangannya untuk Mbak Ayu, Mas Dani, Mas Yohanes, Mas Andrew. You may return to your seat, silahkan kembali ke tempat duduk. Kita sudah belajar banyak nih hari ini. Kalau boleh recap aspirasi masing-masing tadi ya. Create new generation of farmers. Super apps for farmers, khususnya paddy farmers tadi ya. Kemudian PR-nya adalah scale up. Expand tidak hanya di Indonesia tapi juga keluar Indonesia dan juga bisa menjawab tantangan climate crisis dan punya impact kepada lingkungan.